Ini ada kayak soal, coba lihat nomor 1 dulu deh. Ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Kak Bandar kasih waktu sekitar 5 menit ya. Minimal analisa berpikirnya dulu aja. Ya, nggak usah dulu jawabannya. Kira-kira apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu? Gitu ya. Oke, tangkap ya. Coba bedah soal kita ya. Jadi mungkin kurang jelas kelihatan, ini udah lebih jelas nomor 1. Udah ya, udah lebih gede ya. Yang ditanyakan posisi pasar terhadap toko buku itu posisinya sejauh apa? Gitu ya. Oke, lanjut ya. 957 kita bahas ya. Silakan berpikir dulu apa yang harus kalian lakukan dan apa langkah berikutnya tentang jawabannya. Buat yang baru join di sini Kak Bandar kasih case soal buat nomor 1 dulu aja. Perhatikan soal nomor 1 ya. Nggak apa-apa, perhatikan soal nomor 1. Di sini Kak Bandar kasih case soal untuk nomor 1. Silakan analisa. Ketika nanti kalian misalkan di ujian ada soal begini atau di tugas ada soal begini, apa yang harus kalian kerjakan pertama? Ya, buat yang baru join terutama ya. Iya, dibedah soalnya, diamati gambarnya, titiknya diamati, lalu kemudian hubungkan yang kalian pengamatan kalian dengan pertanyaannya. Ya. Nah, nanti case-case begini itu akan keluar di beberapa soal yang tugas nanti ya. Oke. Jadi kalian amati keterangan soalnya, apa yang diketahui, lalu hubungkan dengan apa yang ditanyakan. Lalu kalian coba cari metodenya untuk menjawab soalnya. Ya, nomor 1 dulu aja. Oke. Berarti karena ada yang baru masuk, kita pukul 10 tepat kita bahas nomor 1 ya. Ini baru pada join ya. Oke, yuk lanjut ya. Buat yang baru join, coba perhatikan soal nomor 1 dan coba dikerjakan ya. Buat yang baru join, coba perhatikan soal nomor 1 ya. Buat yang baru join, coba perhatikan soal nomor 1 dan coba dikerjakan ya. Sampai pukul 10 nanti kita bahas ya. Iya, nomor 1 dikerjain. Diamati dulu konsepnya seperti apa, baru nanti kalian jawab ya.
Ada yang bisa menjawab? Nggak benar kasih spare waktu 4 menit. Ada yang bisa kasih jawaban? Nomor 1. 4,2. Oke, Alex jawabannya D. Yuk. Yuk, kita diskus ya. Kita belajar pada soal. Oke. Nah, ini kan ada beberapa koordinat yang diketahui, ada tempat parkir, ada pasar, ada toko buku, ya. Sekarang lihat. Kalau misalkan benar nggak bawa ke soal dulu. Kita main logika sederhana ya, yang sehari-hari. Kak Bandar bayangkan bahwa di sini adalah misalkan rumahnya Karen. Oke. Di sini rumahnya Samuel. Dan di sini adalah rumahnya Devlin. Oke. Kita anggap mereka tinggal di satu komplek yang sama dan letaknya berdekatan seperti itu. Oke. Ya. Nah, jarak dari rumah Samuel ke rumah Devlin adalah misalkan ini 20 meter jaraknya. Ya. 20 meter. Oke. Lalu jarak dari rumah Karen ke rumah Samuel itu sekitar 35 meter. Sampai di sini dulu, aman nggak? Aman ya? Yuk. Sekarang kita main logika sederhana. Ketika Samuel mau ke rumah Karen, maka posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel di mana? Posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel. Si Samuel mau pergi nih ke rumah Karen. Di kiri, Kak. Di kiri. Oke, di kiri ya. Maka ketika Samuel keluar ke rumah, dia harus belok kiri. Betul ya? Dalam garis bilangan, ingat. Kemarin kita Kak Bandar bawa sempat ke garis bilangan kan. Dalam garis bilangan, kalau dia ke kiri berarti dia nilainya, kalau dia ke kiri nilainya negatif, bukan? Iya kan? Oke, kita ngomongin posisi, bukan ngomongin jarak. Jarak nggak pernah negatif. Tapi dalam garis bilangan, ketika ngomongin posisi titik terhadap titik yang lain, maka berlaku positif negatif. Nangkep nggak sampai sini? Kalau dia ke kiri, berarti dia belok ke kiri, dan nilainya kalau ke kiri berarti negatif. Negatif berapa posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel? Posisi ya, bukan ngomongin jarak. Kalau jarak nggak pernah negatif. Jarak itu salah satunya yang mutlak. Nilainya selalu positif. Baik ke kiri ataupun ke kanan. Berapa jarak rumah Karen, posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel? 55. Enggak, rumah Karen terhadap rumah Samuel. Dari berapa posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel? Berapa jauhnya? Kan Samuel keluar ke kiri kan? Kalau ke kiri berarti dia, tadi Kak Bandar bilang, dalam garis bilangan dia negatif kan? Ya kan? Oke, ke sana kan? Dia negatif. Jadi berapa jarak rumah Karen terhadap rumah Samuel? Bukan jarak, berapa posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel? Kalau jarak selalu positif. Karena Samuel keluar gerbang ke kiri, maka dia mengambil arah yang negatif kan?
15. Nah, Apa? dari Karen ke Samuel 35, dari Samuel ke Devlin 20. Oh, Heeh. Berapa posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel? Berapa meter posisi? Kenapa 25? Kan di situ Kak Bandar kasih map jarak dari Samuel ke Karen 35 meter. Ini kan tadi Kak Bandar bilang bahwa Samuel ke Karen 35 meter, Samuel ke Devlin 20 meter. Nah, Samuel ke rumah Karen kan belok ke kiri ya. Yang nilainya kalau di garis bilangan belok ke kiri itu kan negatif. Betul ya? iya. Jadi posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel di kiri atau di kanan? Posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel. Posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel. Patokannya rumah Samuel berarti kan? Ke kanan. Ke kanan. Pakai patokan. Posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel. Patokannya adalah rumah Samuel. Iya kan? Benar kan? Iya. Nah, posisinya rumah Karen tuh di sebelah mananya Samuel? Sebelah kirinya. Sebelah kiri berarti dia negatif kan? Negatif. Nah, negatif berapa meter? 35. Negatif 35. Posisi rumah Karen terhadap rumah Samuel negatif 35 karena dia belok ke kiri. Oke ya, kita nggak ngomongin jarak, kita ngomongin posisi. Letak atau posisi boleh Kak, koordinatnya negatif? Boleh. Contohnya seperti yang digambar ini. Ya kan? Titik pusatnya yang di sini yang ditanyakan adalah toko buku. Yang sebagai sentralnya adalah toko buku ini. Posisi pasar terhadap toko buku berarti titik awalnya adalah toko buku dong. Clear kan? Clear. Ngerti. Aman ya? Nah, sekarang kita tentukan toko buku koordinatnya ada di berapa ini? Koordinat toko buku X-nya berapa? 7. 7. Y-nya? Y-nya negatif 4. 4. Dan posisi pasar? Negatif 4, negatif 2. Negatif 4 dan negatif 2. Oke ya, sampai di sini aman. Aman. Ya? Nah, sekarang kita diminta tentukan posisi pasar terhadap toko buku. Nah, kalau kalian start dari toko buku mau ke pasar, anggap kita nggak ada jalan itu ya, jalan menyerong begitu ya. Kita anggap nggak ada jalan menyerong. Kita anggap ini adalah gang, jalan biasa yang nggak ada bypass kontrasnya begitu. Nggak ada jalan yang begini. Kita anggap nggak ada jalan yang begini. Ya. Tapi kita berusaha mengikuti X dan Y-nya. Berarti kan kalian start dari titik 7 ke titik negatif 2. Negatif 4. Sejauh berapa itu? Jaraknya 11. 11. Karena dia ke kiri berarti nilainya Negatif. negatif 11 kan? Nangkep nggak sampai sini? Ya, dia ke kiri nih. Dia ke kiri. Dalam garis bilangan tadi Kak Bandar singgung bahwa dia harus negatif dan ini negatif 11. Oh, gitu. Oke. Lalu stop sampai sini kan? Karena kalian mau ke pasar, belok ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kalau ke kanan? Positif. Positif. Naik berapa? 2. 2. Oke. Ini positif 2. Maka koordinatnya adalah posisinya ya negatif 11 dan 11,2. Iya, yang jawabannya ya D, betul ya? Thank you buat yang udah jawab yang D. Logika berpikir adik-adik yang jawab yang D, apakah sama? Sama sih Kak, lumayan, hampir. Tapi nggak sampai kiri kanan itu. Nah,
Karena kalau kita ngomongin posisi, kita ngomongin nilai positif negatif, tapi ngomongin jarak nggak ada. Jarak itu selalu positif. Clear ya sampai sini ya? Gak apa-apa. Kabar harap kalian nggak bingung kalau kalian dapat soal begini. Ya, analoginya aja yang harus kalian bawa ke dalam kehidupan real gitu ya. Oke. Nangkep ya, nomor 1 ya. Aman? Aman sampai di sini? Silakan dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kak Bandar tunggu. Atau mungkin ada yang punya konsep lain boleh silakan. Kak Bandar coba rangkum kalau memang kalian punya konsep yang lain. Yang jadi tujuannya itu si pasar, yang jadi titik awalnya itu si toko buku. Kalau kalian start dari toko buku mau ke pasar, gimana perlakuannya gitu? Nilai X dulu baru Y. Iya. Karena kita ngomongin koordinat. Kak, boleh nggak misalkan kita naik dulu ke atas? Boleh aja. Tapi naik ke atas itu ngomongin sumbu Y. Naik ke atas atau turun ke bawah itu ngomongin sumbu Y. Ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup jelas ya? Baik. Sudah cukup jelas, kita lihat soal nomor 2 ya. Nah, coba lihat gambar ini dan coba perhatikan apa yang ditanyakan. Nomor 2 ya. Nomor 2 ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, yang ditanyakan adalah titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Jawaban Patrick A, titik R. Yang lain ada punya jawaban nggak? Titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal. Ya kan? Sumbu X itu yang horizontal. Kata Naima C. Titik C. Terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang vertikal. Sementara sumbu X itu yang horizontal. Yang jaraknya dari sumbu Y 6 satuan. Titik yang mana? Yuk, kita cek ya. Sekarang kita lihat titik A dulu deh. Berapa sih jaraknya dengan terhadap sumbu Y? Ini kan sumbu Y-nya kan ini kan? Ini kan sumbu Y ini. Ini sumbu Y-nya ini. Garis sumbu Y-nya ini. Titik A punya jarak berapa? 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, jaraknya 3. Titik C jaraknya berapa terhadap sumbu Y? 1. 1. Titik B jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lalu titik R? Titik P dulu deh. Titik P berapa? Titik apa? 8. Titik P 8. Titik R? 6. 6. Titik Q? 10. 10. Nah, karena kita ditanya titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Jadi titik yang mana? Yang punya jarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Tadi udah ada yang jawab R, ada yang jawab C. Jadi jawabannya yang
dari hasil pembedahan soal kita, jawabannya mana? Yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. A. R. R. Oh, ya, titik R ya. Yang lainnya kan 3, 1, 5, 8, 10. Cuman R yang punya jarak 6 satuan. Sampai sini bingung nggak? Oh gitu. Nah, bandar rasa kan soalnya jelas ya, titik yang berjarak sekian satu terhadap sumbu Y. Nah, kalian tinggal lihat patokannya adalah sumbu Y kan. Sama kayak tadi, patokannya adalah toko buku. Gitu ya. Oke. Baiklah. Mana ya? Lanjut ya. Oke. Nah, nomor 3 coba lihat. Titik yang berposisi 9 satuan ke kiri. Ingat, 9 satuan ke kiri berarti ke kiri positif negatif. Min. Negatif kan? Oke ya. Ada clue-nya itu ke kiri dibantu. Dan 9 satuan ke atas. 3 satuan ke atas. Berarti kalau ke atas positif negatif. Positif. 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 Jadi kira-kira mana? Titik pusatnya atau titik berangkatnya di 0,0? C. Kak. C. Betul. Titik yang berjarak 9 satuan ke kiri berarti negatif 9 kan? Ya kan? 3 satuan ke atas berarti kan plus 3. Jadi gini, X-nya kalian ambil, ini kan X-nya titik pusatnya 0. Ini X-nya kan? Ini Y. Nah, X-nya berarti kan 0 karena dia ke kiri berarti negatif 9. Jadi negatif 9, betul ya? Y-nya karena dia jadi titik 0 juga, dan ke atas itu kan positif kan, positif 3. Jadi 3 kan? Jadi koordinatnya adalah negatif 9,3. Jawabannya yang C. C. Oke. Nah, soal nomor 4 sama kayak soal nomor 3. Posisinya yang awal bukan 0,0, tapi di min 3 dan min 1. Ya. Nomor 4 itu sama, cuman bedanya titik awalnya aja. Kalau dia digeser 3 satuan ke kiri, berarti 3-nya positif negatif. Kalau ke kiri. Negatif. Negatif. Lalu ke atas, Positif. positif. Ya. Gampang kan, caranya sama kayak nomor 3, cuman bedanya titik awalnya. Ada yang jawab D, Devlin sama Eno. Kan tinggal kita kayak tulis tadi kan, titik awalnya kan ini. Sebuah bidang catur berada pada koordinat ini kan, min 3 dan min 1. Berarti X-nya min 3, karena dia digeser 3 satuan ke kiri, berarti negatif 3 juga kan. Min 3 dikurang 3, negatif 6. Lalu Y-nya kan berangkat dari min 1. Digeser 6 satuan ke atas, berarti plus 6 kan? 5. Maka koordinatnya adalah min 6,5 D. Jelas ya? Jelas. Yang mau tanya ya, sampai di sini. 1, 2, 3, 4 dulu. Kalau nggak ada, lihat nomor 5 ya. Pernyataannya ini, coba lihat titik-titiknya. Lalu yang ditanyakan adalah ini. Nah, nanti ya, pokoknya catat dulu titik. Titik-titiknya catat dulu aja. Nanti kita lihat pertanyaannya apa sih yang diminta dari semua ini.
Udah dicatat yang nomor 5, titik-titiknya. Titik yang pertama 3003, titik yang kedua 710 72, yang ketiga min 4 min 2 dan min 4 min 2, titik min 31 dan min 3, min 1. Ya, kalau udah kita lihat pertanyaan nomor 5, apa sih yang ditanyakan? Nah, titik-titik tersebut, kedua titik itu kalau dihubungkan dengan garis, akan sejajar terhadap sumbu Y. Jadi kalau titik antara 1 sampai 4 itu kan ada 2 titik masing-masing kan? Nah, kalau kedua titik di masing-masing 1 sampai 4 tadi dihubungkan, mana yang akan sejajar terhadap sumbu Y? Yuk, sekarang kita cek ya. Ini Kabandar kecilin dikit. Bentar ya. Min 3,0 dan 0,3. Kita pakai yang ini aja. Nomor 1 ya. 3,0 dan 0,3 betul ya? 3,0 itu di mana? Di sini 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 kan di sini kan? Lalu 0,3. 0,3 X-nya 0, Y-nya 3 berarti di sini. Nah, kalau dua titik ini dihubungkan, ditarik garis gini, nah kira-kira dia sejajar nggak dengan sumbu Y? Sejajar terhadap sumbu Y nggak? Gambar garisnya udah kelihatan. Kira-kira kalau garis kayak gitu sejajar nggak sama sumbu Y? Ngerti prinsip sejajar nggak adik-adik? Sejajar itu begini. Kalau garis yang pertamanya begini, maka garis yang keduanya begini. Ini tuh sejajar. Ya kan? Kalau dia misalkan begini, garis yang pertamanya sejajarnya sebelahnya juga harus tegak lurus. Harus lurus juga vertikal. Tidak. Enggak ya? Enggak. Bersilangan malah kan, ya kan, terhadap sumbu Y. Kan? Kelihatan nggak gambarnya jelas? Kelihatan. Kelihatan ya? Itu yang pertama berarti blacklist ya? Yang pertama kita blacklist. Lalu berikutnya, 710 dan 72. Oke, 710. Ini X-nya 7, 10 kita anggap di sini. Ya kan? Lalu 72. X-nya 7, Y-nya 2 di sini. Nah, sekarang ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan ya garis yang kedua. Ditimpa aja. Jangan, kalau ditimpa nanti ditarik garis gitu ke atas ya. 710 dan 72. Misalkan begini. Ini garis yang kedua nih. Jadi ini garis yang pertama. Kira-kira sama nggak? Sejajar nggak terhadap sumbu Y? Ini garisnya lurus ya, karena sama-sama 7, X-nya, Y-nya doang yang 10 dan 2. Sejajar nggak sama sumbu Y? Sejajar menurut saya. Sejajar. Sejajar ya, karena dia lurus ke atas ya. Oke. Berarti yang 2 kita checklist. Oke. Kita checklist. Lalu 4, min 2. 4, min 2. 4 di sini, min 2 di sini. Dan min 4, min 2 betul ya? Oh, di pasar. Tarik dari pasar ke titik sini. Kira-kira ini sejajar nggak sama sumbu Y? Sejajar nggak? Tidak. Enggak. Yang lain? Enggak. Dia sejajar sama sumbu apa? X. Sama sumbu X, dia sejajar. Ya, sama-sama horizontal kan? Iya. Ya kan?
Sumbu X kan horizontal, sumbu Y yang vertikal. Jadi kita cari garis yang vertikal. Jadi jawabannya Nah, ini yang 3 kita blacklist. Terakhir yang kita cek. sudah pasti Kak. Min 3,1 dan min 3, min 1. Min 3,1 di sini kan? Oke. Min 3, min 1 di sini. Ini tinggal tarik garis aja nih. Tarik garis. Kira-kira dia sejajar nggak sama sumbu X? Sumbu Y. Sejajar. Sejajar. Nanti jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 yang A. Sampai di sini apa teman? Mana ya? Yuk lanjut nomor 6. Satu soal lagi. Ada titik S 5,5 dan titik T 0,7. Titik pusatnya di 0,0, ya kan gitu kan? Nah, lalu titik pusatnya diganti ke titik S, bukan titik O lagi. Titik pusatnya tadinya di titik O yang 0,0 diganti ke titik S. Titik S itu kan 5,5. Ya kan? Nah, titik pusatnya diganti. Kalau titik pusatnya itu jadi titik S, koordinat titik T-nya menjadi berapa? Jadi awalnya gini. Awalnya si titik S itu kan di 5,5. Kira-kira di sini ya si S-nya. Ini kapan ratus ya? Nah, awalnya si titik S itu di sini 5,5. Misalkan di sini. Titik S-nya di sini. Lalu titik T-nya 0,7. Titik T-nya di sini 0,7. Min 7-nya di sini pas. Nah, ini titik T-nya di sini. Di 0,7. Ya. Nah, ketika mereka di titik pusatnya 0,0, berarti kan jaraknya kan harus sesuai dong. Ya kan? Kalau titik pusatnya di sini 0,0, jarak titik T ke titik O berapa? Jarak titik T ke titik O. Ketika ini O itu kan 0,0 kan, betul ya? 7. Jarak. Itu kan? 7 kan? Posisinya? Jaraknya 7 posisinya. Ke samping ada nggak nih? Atas atau bawah? Ke bawah. Ke samping nggak ada kan? Berarti Nggak ke sampingnya X-nya 0. Ke bawah berarti negatif kan? Negatif 7. Betul nggak? Betul Iya. nggak? Iya. Ketika titik O-nya digeser ke titik S, kira-kira kalau titik ini ganti, misalkan O-nya jadi di sini gitu ya. Nangkep ya dengan kalimat ini. Jika titik S dijadikan sebagai titik pusat koordinat, tadinya titik pusat koordinat kan 0,0, titik O itu kan. Ketika S-nya digeser, O-nya digeser ke S, maka titik T-nya di mana? O ke T 0,7, ya kan? Ini tadi S-nya 5,5. Oke. Ketika ini sebagai O atau pusatnya si S ini, maka titik T-nya kan otomatis ikut pindah juga dong. Iya enggak? Iya kan? Iya. Karena titik pusatnya bergeser dari O ke S. Berarti yang di bawah T ini ikut pindah juga dong dia. Karena yang ditanyakan titik T-nya setelah titik pusatnya berpindah, jadi titik berapa kan gitu kan, koordinat titik T-nya menjadi berapa. Oke? Sekarang kita ngomongin X-nya. X-nya kan sekarang pusatnya 5. Ya kan? Pergeserannya dari O ke T tadi X-nya 0 kan? Berarti tetap di 5. Ya, Y-nya. Y-nya sekarang di 5. Pergeserannya ke bawah, min 7.
Jadi kurang kan? Dikurang 7. 5 kurang 7 berapa? -2. Negatif 2. Oke, jadi koordinatnya 5, negatif 2. Tinggal turunin aja nih ke T kan? T-nya di sini sekarang. T aksen lah. Nanti kita belajar pergeseran di kelas 9, transformasi. Ya. Nggak ada jawabannya, Kak? Yes, nggak ada jawabannya. Karena mungkin salah ketik. Harusnya -2, bukan 12. Ya. Clear ya? Clear, Kak. Yuk, sekarang kita absen. Nanti kalau ketinggalan catatannya dengerin rekamannya lagi ya. Kalian habis ini kelas apa? Bebas. Udah nggak ada. Nggak ada. Oke, yuk. Kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, oke. Ya, sama-sama. Thank you, Slim.